Hello everyone, welcome back to my channel Wahyu Arif, and today we are going to learn about recount text. Let's get started everyone. Apakah kalian pernah pergi berwisata atau pergi liburan? Misalnya kalian mengunjungi suatu tempat wisata, contohnya seperti ini, ada Disneyland. Oke, atau kalian berkunjung ke luar negeri. Oke, misalnya mengunjungi salah satu ikon wisata terkenal di dunia, contohnya Menara Eiffel atau Eiffel Tower di Paris, Prancis. Atau kalian pernah camping bersama teman-teman? Oke, pernah camping di gunung, atau bisa juga di pantai, atau bisa juga di halaman rumah misalnya. Atau kalian pergi berenang ke pantai, atau pergi jalan-jalan di dalam kota, dan lain-lain sebagainya. Itu disebut dengan recount text. Ya, oke everyone. Hari ini kita akan belajar tentang recount text. Yang pertama, kita akan belajar tentang social function atau fungsi sosial atau tujuan dari penulisan recount text. Yang kedua, itu adalah tentang generic structure of recount text. Dan yang ketiga, itu adalah tentang language feature of recount text. Dan nanti kita juga akan melihat contoh dari recount text dan juga kita coba latihannya. Apakah kalian mengerti atau tidak tentang recount text? Ya, oke, let's get started everyone. Yang pertama itu kita lihat dulu fungsi sosial dari recount text atau social function atau purpose of recount text. Tujuannya adalah to retell about past events or experiences. Jadi untuk retell, menceritakan kembali tentang pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian atau acara-acara di masa lampau atau di masa lalu. Bisa berupa liburan atau acara-acara penting lainnya. Dan untuk recount text ini bisa pengalamannya yang unforgettable experience atau pengalaman yang tak terlupakan, atau juga bisa pengalamannya yang terlupakan itu bisa pengalaman yang sedih, yang gembira, yang lucu, yang konyol, atau bahkan yang mengerikan. Dan ada juga pengalaman yang tentunya yang tak terduga maupun hal-hal lucu, pengalaman lucu lainnya yang bisa kalian buat di dalam recount text ini. Ya oke, selanjutnya setelah social function kita lihat lagi generic structure of recount text. Ada 3. Atau jenis structure ini disebut juga dengan struktur teks atau kerangka karangan ya. Yang pertama itu ada orientation. Yang kedua ada series of event, lalu atau event aja bisa juga, atau yang ketiga itu adalah reorientation. Oke, ayo kita cek satu persatu. Yang pertama adalah orientation, pengenalan atau latar belakang dari cerita. Oke, apa saja yang diceritakan di sini? Ada who, what, where, and when. Who, siapa yang diceritakan dalam cerita tersebut atau siapa tokohnya. Ini ceritanya pengalaman nyata pastinya ya, tidak dikarang-karang atau real story. Lalu ada what, apa kejadian yang terjadi dalam cerita tersebut. Where, kapan, di mana terjadinya. Where, di mana terjadinya, dan when, kapan terjadinya. Dan selanjutnya itu adalah series of events atau bisa juga disebut dengan events. Events ini biasanya banyak event yang terjadi ya. Oke, ini letaknya di paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan orientation tadi, ingat letaknya di paragraf pertama atau first paragraph. Sedangkan events ini letaknya di paragraf 2 dan 3, second paragraph, third paragraph, dan selanjutnya. Ini adalah menceritakan kejadian-kejadian secara berurutan. Contohnya kalian liburnya 3 hari ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kalian ceritakan semuanya. Atau misalnya kalian kejadiannya sehari aja, pagi, siang, malam. Urutkan ceritanya. Atau ceritanya hanya 1 jam, kejadiannya 1 jam. Oke, jam berapa, jam selanjutnya, dan selanjutnya. Oke. Selanjutnya, yang generic structure yang ketiga itu adalah reorientation.
Reorientation ini adalah a concluding paragraph atau terletak di last paragraph atau di paragraf yang terakhir di dalam teks. Ini paragraf terakhir ini bisa berupa impression, suggestion, bisa juga berupa feeling atau comment. Ini bisa berupa kesimpulan dari cerita, bisa perasaan penulis, saran, atau apa yang dirasakan oleh penulis selama kejadian tersebut. Oke, jadi ada 3 jenis structure dari recount text. Selanjutnya kita lihat lagi language feature of recount text. Language feature ini adalah unsur kebahasaannya atau ciri-ciri atau karakteristik dari recount text. Yang pertama, umumnya recount text ini menggunakan simple past tense. Kenapa dia menggunakan simple past tense? Karena dia adalah pengalaman past event atau past experience. Jadi pengalaman masa lalu pasti menggunakan simple past tense. Ciri-ciri dari simple past tense ini dia pasti menggunakan verb to atau verb dalam bentuk past atau past form. Jadi kita harus menggunakan verb 2. Lalu dia pasti menggunakan kata-kata yang menunjukkan order of event. Jadi ada urut-urutannya, such as first, second, next, then, after that, last, atau finally. Dan dia juga menggunakan descriptive word to give detail about who, what, when, where, and how. Dia juga menggunakan kata-kata yang menggambarkan tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana kejadian tersebut terjadi. Oke, kita lanjutkan dengan contoh dari recount text yang berjudul Visiting Bali. Pernah ke Bali nggak? Oke, ya kita lihat. Kita lihat ceritanya tentang Visiting Bali. Oke, di sini ada beberapa paragraf, yaitu ada 4 paragraph here. Ini adalah tentang pengalamannya di Bali. Oke, turnya di Bali. Oke, kita lihat paragraf 1 itu disebut dengan orientation. Oke, pengenalan. Siapa yang pergi ke Bali, kemana dia pergi, lalu kapan, dan apa yang terjadi. Oke, selanjutnya paragraf 2 dan 3 itu disebut dengan events atau series of events. Ada on the day of tour, the second tour. Oke, jadi dia berurutan, bukan? Dan yang terakhir itu disebut dengan reorientation. Oke, ini dia reorientation. Itu adalah bisa berupa perasaan penulis, kesan penulis, bisa saran dari penulis tentang liburan tersebut. Ya, oke, sekarang ayo kita lihat latihan dari recount text. Now let's check the exercise of recount text to make sure that you understand or not about recount text. Oke, kita lihat. Let's practice the reruns about recount text. Ya, oke, ayo kita coba praktekkan. Sudah menyediakan soal sebuah teks tentang recount text, dan juga sudah menyediakan 5 soal dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Jadi kalian cukup pilih A sampai D mana jawaban yang benar. Oke, ini dia our trip to the Blue Mountain. On Friday, we went to the Blue Mountain. Hari Jumat kami ke Blue Mountain. We stayed, menggunakan verb 2 kan, stayed. Ada when, juga verb 2, at David and Bella's house. Yeah, it has a big garden with lots of colorful flowers and a tennis court. On Saturday, berurutan kan, Friday and Saturday, we saw. Ada verb 2 juga di sini. The three sister and went, go went. On the scenic railway, it was scary. Then Mommy and I went shopping with Della. We went to some antique shop and tried on some old hats. On Sunday, Friday, Saturday, Sunday, we went on scenic skyway and its rock. We saw cockatoos having a shower. In the afternoon, we went home. Oke, itu dia. Ada 3 paragraf. Paragraf 1 itu disebut dengan, ya benar, itu adalah orientation. Oke, what about paragraph 2 atau second paragraph? Yeah, you are right. That's events atau series of event. Ini eventnya 1 aja berarti ya.
Tapi satu paragraf maksudnya. Satu paragraf tapi ada beberapa event. Jadi events. Dan yang terakhir itu disebut dengan reorientation. Oke, kesimpulannya. Oke, selanjutnya ayo kita jawab. Ini ada 5 soal, ada choose the correct answer. Oke, silakan pilih jawabannya benar. Let's start from number 1. Where did they go on Friday? Okay, what is your answer? On Friday? Yeah, you're right. The answer is D. The Blue Mountain. Oke, mereka perginya ke Blue Mountain. Oke, number 2. Where did they stay? Yeah, you're right. Oke, jawabannya adalah at David and Della's house. Okay, next, number 3. Good job, everyone. Okay, next, number 3. When did they see the three sister? Okay, kapan mereka melihat three sister? Okay, ini dia. Yeah, you're right. Okay, on Saturday, hari Sabtu. Okay, so the answer is B. Very good. Okay, next, number 4. What did they do in antique shop? What antique souvenirs? No. So what is the best answer? Yeah, you're right. Tried all hats. Mereka hanya mencoba topi-topi kuno gitu ya. Okay. Number 5. What did they see on the scenic skyway? Mereka lihat di scenic skyway? Yeah, you're right. Kakatus atau burung kakatua. Yeah, okay, class, great job. Okay, thank you for your answers, and thank you for watching this video. And I'll see you next meeting. And bye bye, everyone.